Pernahkah Anda terpikir bagaimana ribuan pulau di Nusantara bisa memeluk satu keyakinan yang sama? Wilayah yang begitu luas ini menyimpan misteri tentang kedatangan Islam yang damai. Bukan dengan pedang, melainkan dengan cara-cara yang sangat elegan. Hari ini, kita akan membuka lembaran sejarah yang tertutup debu waktu. Bersiaplah untuk perjalanan melintasi samudra masa lalu. Ini adalah kisah tentang iman, perdagangan, dan diplomasi yang mengubah wajah Nusantara selamanya. Selamat datang di kanal Catatan Edo, tempat kita membedah sejarah dengan cara yang berbeda. Kali ini, kita akan menyelami sejarah masuknya Islam ke Nusantara secara mendalam. Kita akan melihat berbagai teori dan bukti arkeologis yang ada. Pastikan Anda menyimak setiap detailnya, karena sejarah adalah identitas kita. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini sekarang juga. Jangan lewatkan setiap detiknya. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara tidak memiliki satu tanggal tunggal yang pasti. Ada beberapa teori utama yang dikemukakan oleh para ahli sejarah dunia. Teori pertama yang cukup populer adalah teori Gujarat dari India. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari wilayah Gujarat pada abad ke-13. Snauk Hurgronnya adalah salah satu tokoh yang mendukung kuat teori ini. Mereka berpendapat bahwa hubungan dagang yang erat menjadi pintu masuk utama. Mengapa Gujarat menjadi titik awal yang sangat penting dalam teori ini? Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa budaya baru. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal di pesisir pantai. Melalui transaksi harian, nilai-nilai Islam mulai dikenal sedikit demi sedikit. Bahasa dan perilaku mereka yang jujur dalam berdagang menarik simpati warga lokal. Inilah yang menjadi fondasi awal penerimaan ajaran baru tersebut. Namun, teori Gujarat bukanlah satu-satunya penjelasan yang kita miliki saat ini. Muncul pula teori Mekah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka. Teori ini berargumen bahwa Islam datang langsung dari tanah Arab pada abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemukiman pedagang Arab di pantai barat Sumatera. Mereka datang membawa mazhab Syafi'i yang hingga kini dominan di Indonesia. Kedatangan mereka jauh lebih awal dari yang diperkirakan oleh para orientalis barat. Buya Hamka menekankan bahwa peran bangsa Arab sangat sentral dalam proses Islamisasi ini. Mereka bukan sekedar pedagang, tetapi juga da'i yang memiliki misi menyebarkan agama. Jejak-jejak mereka dapat ditemukan di Barus, Sumatera Utara, yang menjadi bandar kuno. Makam-makam kuno dengan tulisan Arab menjadi bukti bisu dari teori ini. Hal ini memberikan dimensi waktu yang lebih panjang bagi sejarah Islam di Indonesia. Nusantara ternyata sudah dikenal dunia Islam sejak masa awal kenabian. Selain Gujarat dan Mekah, ada juga teori Persia yang menyebutkan pengaruh dari wilayah Iran. Teori ini melihat adanya kesamaan tradisi antara masyarakat Indonesia dengan Persia. Contoh yang paling nyata adalah peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura di beberapa daerah. Ada pula kesamaan dalam seni kaligrafi yang ditemukan pada batu nisan kuno. Pengaruh bahasa Persia juga masuk ke dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu. Meskipun tidak sedominan teori lain, pengaruh Persia memberikan warna tersendiri. Tidak kalah menarik adalah teori Cina yang menyebutkan peran Muslim Tionghoa dalam penyebaran Islam. Banyak saudagar Cina yang sudah memeluk Islam sebelum mereka berlayar ke Nusantara. Bukti ini diperkuat dengan catatan-catatan sejarah dari perjalanan Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho melakukan ekspedisi besar-besaran ke Jawa dan Sumatera pada abad ke-15. Ia bukan hanya penjelajah, tetapi juga pembawa misi perdamaian dan penyiar agama. Pengaruh arsitektur Cina juga terlihat di beberapa masjid tua di Indonesia. Setelah memahami berbagai teori tersebut, pertanyaannya adalah, bagaimana Islam menyebar begitu masif? Jalur perdagangan tetap menjadi faktor yang paling utama dan tak terbantahkan. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka menjadi titik temu berbagai bangsa dan budaya. Disinilah interaksi sosial terjadi secara alami antara pendatang dan penduduk asli. Islam menawarkan kesetaraan derajat yang sangat menarik bagi masyarakat saat itu. Tidak ada kasta dalam Islam, dan hal ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Selain perdagangan, pernikahan merupakan metode yang sangat efektif dalam memperluas pengaruh Islam. Para pedagang Muslim yang menetap seringkali menikahi putri-putri bangsawan atau raja lokal. Syarat utama untuk menikah adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu.
Dari pernikahan ini, lahir keluarga-keluarga Muslim yang memiliki pengaruh sosial yang tinggi. Anak-anak mereka dididik dengan ajaran Islam sejak dini di dalam istana. Secara bertahap, struktur kekuasaan di kerajaan-kerajaan mulai bergeser ke arah Islam. Pendidikan juga memegang peranan krusial melalui lembaga tradisional yang disebut pesantren. Para ulama dan santri berkelana dari satu desa ke desa lain untuk mengajar. Mereka mendirikan pusat-pusat pembelajaran agama di tempat-tempat yang terpencil. Disinilah nilai-nilai moral dan spiritual Islam ditanamkan kepada generasi muda. Pesantren menjadi tempat mencetak kader-kader pemimpin yang berakhlak mulia. Sistem ini terbukti sangat tangguh dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam di Nusantara. Mari kita bicara tentang peran luar biasa dari para wali songo di tanah Jawa. 9 tokoh suci ini menggunakan pendekatan budaya yang sangat cerdas dan bijaksana. Mereka tidak menghapus tradisi lokal, melainkan memberikan warna Islam ke dalamnya. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang kulit untuk berdakwah. Beliau menyisipkan kisah-kisah Islam ke dalam lakon-lakon pewayangan yang sudah populer. Masyarakat merasa dekat dengan ajaran baru ini karena tidak merasa asing dengan medianya. Selain wayang, musik gamelan juga digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat. Gamelan dimainkan di halaman masjid untuk mengundang orang-orang datang berkumpul. Setelah orang berkumpul, para wali akan memberikan ceramah yang menyejukkan hati. Seni arsitektur masjid pun disesuaikan dengan gaya bangunan lokal, seperti atap tumpang. Ini adalah bentuk sinkretisme budaya yang sangat indah dan penuh toleransi. Islam masuk ke dalam hati masyarakat melalui keindahan seni dan harmoni suara. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya yang strategis di pintu masuk Selat Malaka membuatnya menjadi pusat perdagangan internasional. Ibnu Batutah, seorang penjelajah terkenal, pernah mengunjungi Pasai dan memuji kesalehan rajanya. Pasai menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam di Asia Tenggara pada masa keemasannya. Banyak ulama dari mancanegara datang ke sini untuk berdiskusi dan mengajar. Kejayaan Pasai menandai era baru kekuasaan politik Islam di wilayah Nusantara. Di tanah Jawa, Kerajaan Demak muncul sebagai kekuatan Islam yang paling dominan setelah Majapahit runtuh. Didirikan oleh Raden Patah, Demak menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh pelosok Jawa. Masjid Agung Demak menjadi simbol persatuan para wali dan kekuatan politik umat. Dari Demak, pengaruh Islam menyebar ke Cirebon, Banten, hingga ke wilayah timur. Pasukan Demak juga dikenal gigih dalam melawan upaya kolonialisme awal di Selat Malaka. Semangat jihad mulai terbentuk sebagai bagian dari pertahanan kedaulatan tanah air. Bergerak ke wilayah timur, kita menemukan Kesultanan Ternate dan Tidore yang sangat kaya akan rempah. Islam masuk ke wilayah Maluku melalui jalur perdagangan cengkeh dan pala yang sangat berharga. Para raja di Maluku memeluk Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan. Hal ini memperkuat persatuan masyarakat lokal dalam menghadapi monopoli bangsa Eropa nantinya. Persaingan antara Ternate dan Tidore seringkali diredam melalui nilai-nilai persaudaraan Islam. Maluku pun dikenal sebagai wilayah dengan tradisi Islam yang sangat kuat di timur. Di Sulawesi, Kerajaan Goa Talo di Makassar juga memainkan peran yang sangat signifikan. Setelah rajanya memeluk Islam pada awal abad ke-17, Makassar menjadi pusat dakwah di Indonesia Timur. Pelabuhan Sombo Opu menjadi tempat bertemunya pedagang dari seluruh dunia dengan aman. Prinsip keterbukaan dan keberanian masyarakat Bugis Makassar disinergikan dengan ajaran Islam. Mereka menjadi pelaut-pelaut ulung yang juga menyebarkan Islam hingga ke pesisir Australia. Semangat pantang menyerah mereka menjadi legenda dalam sejarah maritim kita. Islam juga masuk melalui jalur tasawuf yang sangat menekankan aspek spiritual dan kedalaman hati. Para sufi membawa ajaran yang penuh kasih sayang dan toleransi terhadap kearifan lokal. Mereka seringkali memiliki kemampuan penyembuhan yang membuat masyarakat sangat menghormati mereka. Ajaran tasawuf mudah diterima karena selaras dengan kecenderungan masyarakat Nusantara yang religius. Hubungan antara guru dan murid dalam tasawuf memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Ini menciptakan struktur masyarakat yang sangat solid dan berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Proses Islamisasi ini berlangsung secara bertahap dan tanpa paksaan yang berarti dalam sejarah.
Keberhasilan ini dikarenakan Islam mampu beradaptasi dengan sistem sosial yang sudah ada sebelumnya. Struktur kepemimpinan lokal seperti gelar sultan mulai digunakan menggantikan gelar-gelar lama. Hukum Islam juga mulai diterapkan secara berdampingan dengan hukum adat di berbagai daerah. Terjadilah perpaduan yang harmonis antara tradisi leluhur dengan ajaran tauhid. Hal inilah yang membuat Islam di Nusantara memiliki karakter yang unik dan damai. Perlu kita ingat bahwa penyebaran Islam juga menghadapi tantangan besar dari kolonialisme Barat. Kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda membawa misi penyebaran agama lain juga. Namun, identitas Islam yang sudah mengakar kuat menjadi benteng pertahanan bagi rakyat Nusantara. Perlawanan terhadap penjajah seringkali digerakkan oleh semangat keagamaan yang berkobar di pesantren. Para ulama menjadi pemimpin gerilya yang sangat ditakuti oleh para kolonialis. Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga simbol perlawanan dan kemerdekaan. Bagaimana dengan peran sastra dalam penyebaran Islam di masa lalu? Hikayat-hikayat kepahlawanan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya. Kisah seperti hikayat Amir Hamzah memberikan inspirasi keberanian bagi para prajurit kerajaan. Penulisan kitab-kitab agama juga mulai masif dilakukan oleh para ulama lokal. Penggunaan aksara Arab Melayu atau Jawi menjadi standar tulisan yang menyatukan komunikasi antar pulau. Sastra menjadi sarana intelektual yang sangat ampuh untuk memperkuat pemahaman agama masyarakat. Arsitektur masjid di Nusantara juga bercerita banyak tentang proses asimilasi budaya yang terjadi. Banyak masjid tua yang tidak memiliki kubah bulat seperti di Timur Tengah pada awalnya. Mereka menggunakan atap tumpang bertingkat yang mirip dengan bangunan suci Hindu-Buddha. Menara Masjid Kudus yang menyerupai candi adalah bukti nyata toleransi arsitektur tersebut. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai estetika lokal selama tidak melanggar syariat. Keindahan ini masih bisa kita saksikan hingga hari ini sebagai warisan berharga. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga mulai diperkenalkan melalui pasar-pasar tradisional. Konsep perdagangan yang adil, larangan riba, dan zakat mulai dipraktikkan secara luas. Hal ini membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir yang menjadi pusat kegiatan. Wakaf tanah untuk kepentingan umum juga menjadi tradisi yang sangat kuat di kalangan orang kaya Muslim. Banyak masjid, sekolah, dan pemakaman umum dibangun dari dana wakaf tersebut. Ekonomi berbasis umat ini memperkuat kemandirian bangsa di tengah tekanan global. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Islam di Nusantara adalah hasil dari dialog panjang. Dialog antara teks suci dengan realitas sosial yang sangat beragam di kepulauan ini. Para pendahulu kita telah berhasil merajut persatuan di tengah perbedaan suku dan bahasa. Islam menjadi bahasa pemersatu yang melampaui batas-batas geografis yang ada di Nusantara. Identitas sebagai Muslim Nusantara kemudian menjadi jati diri yang sangat membanggakan. Kita harus menjaga warisan harmoni ini agar tetap abadi di masa depan. Seiring berjalannya waktu, pusat-pusat kekuasaan Islam mulai bergeser ke pedalaman, seperti Kesultanan Mataram Islam yang menguasai sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan Timur. Mataram mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi agraris masyarakat Jawa. Sultan Agung adalah salah satu pemimpin terbesar yang berusaha menyatukan Nusantara di bawah panji Islam. Ia juga sangat gigih melawan kekuatan VOC di Batavia demi kedaulatan bangsa. Kepemimpinannya meninggalkan jejak budaya yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa hingga kini. Di Sumatera Barat, perkembangan Islam juga sangat dinamis dengan munculnya gerakan Paderi. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh tradisi yang dianggap menyimpang. Konflik antara kaum adat dan kaum Paderi akhirnya menyatu melawan penjajah Belanda. Semangat adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah lahir sebagai konsensus luar biasa. Ini membuktikan bahwa Islam mampu menjadi solusi bagi konflik sosial dan landasan filosofis hidup. Sumatera Barat menjadi salah satu pilar intelektual Islam yang sangat kuat di Indonesia. Perjalanan sejarah ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Islam adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Islam telah membentuk karakter bangsa yang religius, sopan, dan pekerja keras. Kita melihat bagaimana nilai-nilai keislaman mewarnai setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bahasa, pakaian, hingga cara kita berinteraksi satu sama lain. Sejarah ini adalah cermin bagi kita untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. Kita adalah pewaris dari peradaban besar yang dibangun dengan ilmu dan kearifan. Sekarang, tugas kita adalah merawat sejarah ini agar tidak hilang di telan zaman digital.
Memahami sejarah masuknya Islam membuat kita menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita belajar tentang pentingnya toleransi, diplomasi, dan kecerdasan dalam menyebarkan kebaikan. Mari kita jadikan nilai-nilai luhur para wali dan pejuang sebagai pedoman hidup kita. Jangan biarkan perpecahan merusak persatuan yang telah dibangun selama berabad-abad. Sejarah adalah guru terbaik yang akan selalu membimbing langkah kita ke depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang menelusuri sejarah Islam di Nusantara bersama kami. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita membentuk masa kini. Teruslah belajar dan mencari tahu tentang akar budaya kita yang sangat kaya ini. Kami akan kembali dengan kisah-kisah menarik lainnya dari sudut-sudut sejarah dunia yang belum terungkap. Sampai jumpa di video edukasi seru berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka juga tahu sejarah hebat bangsa kita. Tuliskan di kolom komentar teori mana yang menurutmu paling meyakinkan. Atau mungkin kamu punya fakta menarik lainnya tentang sejarah Islam di daerahmu. Kami sangat menantikan diskusi seru dari kalian semua di kolom komentar bawah ini. Klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa!